Si bodoh yang menjadi raja. Pada zaman dahulu, di tengah hutan yang sepi, hiduplah sepasang suami istri yang mempunyai 3 orang putra. Suami istri itu sangat menyayangi putra sulung dan putra keduanya. Namun anak bungsunya diperlakukan dengan buruk dan disebut si bodoh oleh seluruh keluarga. Tidak peduli apa yang dia katakan atau lakukan, yang lain hanya menertawakannya dan bersikeras bahwa mereka belum pernah mendengar hal konyol seperti itu. Jika kakak laki-lakinya tidak menyukai suatu pakaian, dia akan diminta untuk memakainya. Jika suatu hidangan tidak sesuai dengan keinginan mereka, dia terpaksa memakannya. Apapun yang mereka minta, mereka dapatkan. Tetapi tidak demikian halnya dengan si bodoh yang tidak pernah diberi apapun yang diinginkannya. Dan jika ada pekerjaan rumah yang mereka benci, mereka menyerahkan kepadanya. Maka terjadilah ketika kedua kakak laki-laki itu mendapatkan tugas berat untuk mengembalakan sapi-sapi mereka, maka si bodohlah yang berangkat mengembalakan sapi-sapi itu. Dia mengembalakan mereka selama berhari-hari. Dan karena dia punya banyak waktu untuk berpikir, dia mulai bertanya-tanya apakah ada orang yang tinggal di luar hutan atau tidak. Suatu pagi dia meninggalkan sapi-sapi itu untuk merumput sendirian dan berangkat. Dia berjalan sepanjang hari, tetapi hutan sepertinya tidak ada habisnya. Jadi dia menyantap sarapannya, memanjat pohon, dan mengikatkan dirinya pada pohon itu, lalu bermalam di sana. Keesokan harinya dia melanjutkan lagi. Dia berjalan dan berjalan menyantap makan malamnya, dan menjelang malam karena takut pada binatang buas, dia memanjat pohon dan bermalam di sana seperti yang dia lakukan sebelumnya. Pada hari ketiga, ketika dia berangkat lagi, dia mengikuti jalan setapak yang melewati bagian hutan yang paling lebat, dan dia makan malam, namun tepian hutan belum terlihat. Baru pada hari keempat, ketika dia sedang duduk di atas pohon, tiba-tiba dia mendengar ayam berkokok. Ia pergi ke arah datangnya suara kokok itu, dan ketika akhirnya mencapai tepi hutan, ia melihat sebuah kota di hadapannya. Dia datang ke kota dan takjub melihat begitu banyak orang. Melihat banyak orang menangis secara terbuka, dan di dinding rumah digantung dengan kain hitam panjang, dia bertanya kepada orang yang lewat, "Mengapa demikian?" Kata pria itu, "Dari mana asalmu sehingga kamu tidak tahu bahwa naga jahat itu akan mendapatkan putri raja besok? Dari semua gadis yang ada di kota, banyak yang jatuh padanya untuk diberikan kepadanya kali ini." Naga itu mengancam akan menghancurkan seluruh kota dan meratakannya dengan tanah jika kemauannya tidak dipenuhi. "Mengapa tidak ada yang membunuh naga itu?" tanya si bodoh. "Semua orang takut padanya. Dia begitu kejam," jawab pria itu. "Raja telah berjanji untuk menikahkan putrinya dan memberikan tahtanya kepada siapapun yang bisa menaklukkan naga yang jahat itu. Namun demikian tidak ada yang berani mencobanya." "Baiklah kalau begitu, aku akan melakukannya," teriak si bodoh. "Bawa aku menemui sang raja." Ketika berita tentang hal ini mulai tersebar, semua orang mengira pemuda asing itu hanyalah seorang pembual belaka. Dan hanya sang raja yang merasa senang bahwa setidaknya ada satu orang pemberani yang telah maju ke depan. Dia memerintahkan segala macam senjata untuk dibawa kepadanya. Pedang, tombak, senapan, dan kapak, juga berbagai topi baja dan baju zirah. Tetapi orang bodoh itu hanya mengambil kapak besar. "Aku belum pernah memegang senjata mewah seperti ini sebelumnya," katanya. "Tapi aku cukup pandai menggunakan kapak." Keesokan harinya raja membawa putrinya ke hutan, merantainya ke pohon dengan rantai besi itu, dan sambil menangis sedih kembali ke istana. Sang putri menghela nafas sambil menunggu kematian, dan si bodoh tetap bersamanya mengawasi kedatangan naga. Saat itu pagi yang dingin, dan sambil berpikir untuk menghangatkan diri, dia memotong kayu bakar dan menyalakan api di dekatnya. Saat dia mengipasi apinya, naga itu terbang di atasnya. Dia mendengus dan membuka rahangnya lebar-lebar, ingin menelan si bodoh itu.
Tetapi begitu dia merangkak ke arahnya, si bodoh menyambar salah satu batang kayu besar yang terbakar dan menusuknya ke tenggorokannya. Rasa sakit yang ditimbulkannya membuat sang naga membuka rahangnya lebih lebar. Dan si bodoh memanfaatkan hal ini dan mendorong semua batang kayu itu ke tenggorokannya. Naga itu meraung kesakitan dan mulai berguling-guling di tanah. Si bodoh bergegas membawa kapaknya dan menyerangnya seolah-olah dia adalah balok kayu. Dia memenggal kepalanya, memotong ekornya hingga berkeping-keping, dan tidak berhenti sampai dia sendiri kelelahan. Sang putri melihat semua itu. Awalnya dia gemetar ketakutan, namun ketakutannya segera berubah menjadi kegembiraan. Ketika si bodoh telah memotong rantainya dan membebaskannya, makhluk malang yang tidak berpikir untuk tetap hidup itu memeluk lehernya dan menciumnya. Menjelang sore hari, raja datang ke hutan, dan apa yang dilihatnya hanyalah naga yang terkoyak dan pemuda asing pemberani yang tertidur. Kepalanya bertumpu pada lutut sang putri. Raja memeluknya dan menangis dalam kegembiraan. Sejak saat itu, semua orang di kerajaan menghormatinya. Begitu sayang sang raja terhadap si bodoh sehingga dia menikahkannya dengan putrinya dan menyerahkan tahtanya. Setelah beberapa saat, si bodoh berpikir dia akan mengunjungi orang tuanya. Dia membawa sang putri bersamanya dan mereka berangkat dengan kereta emas. Jalan mereka melewati hutan, namun sebelum mereka mencapai tepi hutan, si bodoh menghentikan kereta, mengenakan pakaian lamanya dan pergi menggiring sapi-sapinya seperti yang pernah dia lakukan. Sementara sang putri disuruhnya untuk meminta izin orang tuanya untuk menginap di rumahnya malam itu, dan berpura-pura tidak mengenalnya. Si bodoh juga meminta sang putri agar tidak terkejut dengan apapun yang mungkin terjadi. Sang putri melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Si bodoh melihat bahwa sapi-sapinya sudah keluar sendiri, lalu mengembalakan mereka sampai sore dan kemudian menggiring mereka pulang ke kandang, sambil mengenyangkan cambuk dan berteriak dengan keras, "Ayo sapi-sapi bodoh, masuk ke kandang kalian!" Ayahnya berlari keluar menemui si bodoh dan memintanya untuk diam. Namun dia malah berteriak semakin keras. "Diamlah, Tuan Putri sedang menginap di rumah kita," kata sang ayah. Namun sang anak yang berpura-pura menjadi orang bodoh seperti yang mereka pikir menjawab, "Apa peduliku dengan Tuan Putri? Aku harus membawa sapi-sapi ini masuk ke kandang. Mereka sudah menjadi liar, apalagi kalau tidak ada yang menjaga mereka dan tidak mau mendengarkanku. Jadi aku harus memeriai mereka dari jauh setiap saat." Dia masuk ke dalam gubuk seolah-olah dia baru saja berada di sana kemarin, dan sambil duduk di meja dia mulai menyantap makan malamnya. "Kemana saja kamu selama ini?" tanya ayahnya. Jawab si bodoh, "Aku pergi keluar hutan untuk melihat apakah ada orang di sana dan menemukan bahwa memang ada lebih banyak orang daripada di sini. Tidak seperti ayah, ibu, dan saudara-saudaraku. Mereka memperlakukan aku dengan baik dan hormat, dan yang terpenting mereka menjadikanku raja mereka." Sang ayah mendengarnya dan hanya menggelengkan kepalanya. Dia tidak menanyakan apapun lagi karena dia sudah muak. Sementara itu, sang ibu memasak makan malam untuk sang putri. Namun dia takut untuk melayani orang yang berkedudukan tinggi. Dia meminta anak pertama dan keduanya untuk melakukannya, tetapi mereka juga tidak berani. Kata si bodoh, "Karena tidak ada seorang pun yang mau melayani sang putri, aku yang akan melakukannya. Dia tidak akan menyakiti aku. Aku sangat mencintainya dan berharap menjadikannya suatu hari menjadi istriku." Sang ibu memandangnya dan menggelengkan kepalanya, karena dia tidak bodoh seperti biasanya. Tetapi dia memberinya makanan untuk dibawa ke sang putri. Si bodoh membawa semangkuk daging dan meletakkannya di atas meja di depan sang putri dengan kasar, hingga mangkuk itu pecah dan isinya jatuh berantakan. "Ini ambil," katanya, dan pergi keluar lagi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sang ibu telah mengawasi
melalui celah di pintu dan melihat semuanya. Dan ketika dia kembali ke dapur, mulai memarahinya karena kekasarannya. Di manakah seorang bisa belajar sopan santun jika seharian dia keluar bersama sapi-sapi bodoh? Tidak peduli kamu keluar bersama mereka atau tidak ada yang akan mengubahmu. Sambil mengangkat bahunya. Setelah itu ia membawa semangkuk sup dan berkata, "Ini sup untukmu." Letakkannya di atas meja dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga sup itu terciprat dan membasahi rok sang putri. Sang putri hanya tertawa dan si bodoh itu pergi keluar. "Kamu seharusnya malu pada dirimu sendiri, dasar sapi bodoh," teriak ibunya. "Kau telah merusak rok sang putri." "Aku tidak peduli, dia punya yang lain," kata si bodoh. Lalu ia membawa sepanci lobak dan menaruhnya di pangkuan sang putri. "Ini makanlah lobak," katanya, dan sang putri tertawa geli setengah mati. Sudah waktunya tidur dan sang ibu berkata kepada si bodoh, "Sebaiknya kau cari tempat untuk tidur. Kakak-kakakmu sudah mengambil tempat tidurmu, jadi kau harus pergi ke kandang sapi dan berbaring di lantai sana. Tidak ada tempat bagimu di dalam gubuk." Jawab orang bodoh itu, "Aku tidak akan melakukannya, karena kandang sapi bukanlah tempat yang cocok untuk seorang raja untuk tidur. Tetapi karena tidak ada tempat untukku, aku akan berbaring di samping sang putri." "Kamu selalu bodoh," kata sang ibu. "Tetapi kamu tidak pernah berbicara omong kosong seperti itu sebelumnya. Masalahnya, kamu berpikir seolah-olah sang putri akan membiarkanmu tidur di sampingnya. Coba saja kalau berani, dan sang putri akan meringkus dan membuangmu jauh-jauh. Lihat saja bagaimana sang putri akan memperlakukanku," kata si bodoh. "Dia istriku dan pasti menungguku." Mendengar hal ini, ibu, ayah, dan saudara laki-laki si bodoh itu tertawa terbahak-bahak. Mereka bermalam dan si bodoh pergi ke kamar sang putri. Dia menyambut suaminya dengan penuh kasih sayang seperti yang diharapkan, namun tetap tidak bisa menahan tawanya. Ayah dan ibu serta kedua kakak laki-lakinya hanya terkesiap ketika si bodoh itu mendatangi mereka di pagi hari dengan berpakaian mewah dan didampingi oleh istrinya. Mereka semua pergi mengunjungi ayah mertuanya segera setelah itu, dan mereka tidak pernah berhenti takjub bahwa si bodoh telah menjadi raja. Aku pernah mengunjunginya dan tinggal di istananya. Dan ketika pulang ke rumah, aku menunggang seekor kuda jantan gagah yang diberikannya kepadaku sebagai hadiah. Dan sejauh yang aku tahu, dia pasti masih hidup dan memerintah di negeri ini. Tamat.